Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita lanjutkan pembelajaran kita untuk bisa memahami soal dan nanti teruskan dengan pembahasan pada bab usaha dan energi. Materi usaha dan energi saat ini ada di pelajaran kelas 10 semester genap. Sebelum kita masuk ke soal dan pembahasan, kita ingat-ingat dulu tentang persamaan yang ada pada bab usaha dan energi. Yang pertama tentang usaha yang disimbolkan dengan W. Usaha adalah gaya kali perpindahan W sama dengan F kali S. Kemudian energi-energi di sini ada energi potensial EP mgh. Kemudian energi kinetik EK setengah mv kuadrat. Penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik disebut dengan energi mekanik EM, EP plus EK. Kemudian jika dilanjut dengan daya itu usaha per waktu. Kemudian kita lanjutkan dengan soal-soalnya. Di sini ada 4 soal. Soal yang pertama nanti tentang energi potensial pada sebuah benda yang dipindahkan di ketinggian tertentu. Yang kedua nanti adalah hubungan antara gaya dengan perpindahannya, usahanya berapa. Kemudian yang ketiga ada pada bab usaha untuk dari energi kinetiknya. Nah, yang keempat adalah energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik pada suatu benda. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi diketahui sebuah benda bermassa 200 gram dijadikan kilogram 0,2 kg, ketinggian 1,75 dan G-nya 10. Maka penyelesaiannya dengan menggunakan persamaan EP sama dengan M kali G kali H. Tinggal kita masukkan tadi nilai-nilai yang sudah diketahui, yaitu 0,2 dikalikan 10 dikalikan dengan 1,75, maka besarnya energi potensialnya adalah 3,5 joule. Kemudian kita lanjut ke pembahasan soal yang nomor 2. Dari soal diketahui gaya 100 Newton tapi membentuk sudut 45 derajat terhadap horizontal dengan perpindahan 20 meter dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Kalau kita gambarkan soal tadi, berarti ada benda di bidang datar tapi ditarik dengan gaya F membentuk sudut 45 derajat terhadap horizontal. Karena membentuk sudut 45 derajat, maka W sama dengan F cosinus theta kali S perpindahannya. Cosinus 45 derajat itu setengah akar 2. Sehingga kita lanjut dengan kita masukkan berapakah besarnya usaha. W sama dengan F cosinus 45 dikalikan dengan perpindahannya. Gaya yang diketahui di soal tadi adalah sebesar 100 Newton. Kemudian cosinus 45 derajat adalah setengah akar 2, maka 100 dikalikan setengah akar 2 dengan perpindahan 20, maka 100 kali setengah akar 2 adalah 50 akar 2 dikalikan dengan 20. Maka usaha yang diperlukan untuk benda ini sebesar 1000 akar 2 joule. Jadi gaya sebesar 100 Newton dengan membentuk sudut 45 derajat dapat memindahkan mainan anak dengan energi 1000 akar 2 joule. Kita lanjutkan dengan soal nomor 3. Dari soal nomor 3 diketahui bahwa massa bendanya adalah 10 kg, kemudian benda mula-mula diam, maka kecepatan benda pertama adalah 0, kemudian dia akan bergerak sampai dengan kecepatan 8 meter per sekon. Berapakah usahanya? Ini berarti soal antara usaha hubungannya dengan perubahan energi kinetik atau W sama dengan delta EK. Dari nilai-nilai besaran yang diketahui dari soal, maka langsung kita masukkan ke dalam persamaannya. W sama dengan setengah M V2 kuadrat min V1 kuadrat. Dengan besaran tadi, massa bendanya sebesar 10 kg, kemudian kecepatan keduanya adalah 8. Kemudian kecepatan awalnya tadi adalah diam, yaitu 0. Jadi setengah dikalikan dengan 10 dikalikan dengan 8 kuadrat itu 64, hingga didapatkan usaha sebesar 320 joule. Kita lanjutkan dengan pembahasan soal yang nomor 4 tentang sebuah beban dengan massa 80 kg, kemudian gayanya 600 Newton, dapat mengangkat setinggi 1,25 meter selama 4 sekon dengan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat.
Yang ditanyakan adalah berapa energi potensial, energi kinetik, dan energi mekaniknya. Kita hitung terlebih dahulu dari besaran energi potensial. EP sama dengan M kali G kali H. M-nya 80, G-nya 10, dan H-nya 1,25. Maka kalau kita hitung, besarnya energi potensialnya adalah 1000 Joule. Nah, untuk menghitung berapa besarnya energi kinetik, kita harus menentukan dulu berapa kecepatan dari benda ini. Kita ambil dari persamaan dari bab dinamika gerak, yaitu persamaan hukum kedua Newton, F sama dengan ma. A itu percepatan. Percepatan adalah kecepatan dibagi dengan waktu. Nah, dari persamaan ini akan kita dapatkan kalau menghitung kecepatannya dari gaya dikalikan dengan waktunya dibagi dengan masanya. Nah, setelah kita dapatkan persamaan untuk menghitung kecepatan, kita masukkan besaran-besarannya. V sama dengan Ft per M. F-nya 600 Newton, T-nya 4 sekon, dan M-nya 80 kg, sehingga didapatkan besaran kecepatan 30 meter per sekon kuadrat. Ini kita masukkan ke persamaan energi kinetik. EK sama dengan setengah mv kuadrat. Langsung saja kita masukkan besaran-besaran yang sudah diketahui tadi. Masanya tadi 80, kemudian kita dapatkan menghitung kecepatannya adalah mendapatkan 30 meter per sekon. Sehingga besarnya energi kinetik dari benda ini adalah setengah dikalikan dengan 80 dikalikan dengan 30 kuadrat, atau 40 dikalikan dengan 900. Sehingga didapatkan nilai energi kinetik sebesar 36.000 Joule. Selanjutnya kita lanjutkan untuk menghitung besarnya energi mekanik. Dari persamaan tadi di awal kita tahu bahwa energi mekanik itu besarnya didapat dari energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Kita tadi sudah menghitung besarnya energi potensial 1000 Joule, kemudian besarnya energi kinetik adalah 36.000 Joule. Jadi kalau kita menghitung besarnya energi mekanik, tinggal kita jumlahkan EP plus EK-nya atau 1000 ditambah dengan 36.000, didapatkan 37.000 Joule. Nah, sahabat semua, demikian apa yang kita pelajari kali ini dengan soal dan pembahasan pada bab usaha dan energi. Silakan untuk dikembangkan sendiri, semoga bermanfaat.